Shalom para pria dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Pria yang Berdampak. Pada pertemuan kita yang pertama, saya sudah sampaikan untuk menjadi pria yang berdampak berkat, maka kita harus berubah. Ada 4 hal yang bisa mengubah kita oleh kasih karunia Tuhan, sehingga setiap kita menjadi pria yang berdampak, pria yang menjadi berkat, pria yang mendatangkan hal-hal positif dalam setiap keberadaan kita. Yang pertama, Anda harus memiliki hati yang haus. Yang kedua, Anda harus mau terbuka. Yang ketiga, Anda harus memiliki iman, percaya. Dan yang keempat, Anda harus bertobat dan meninggalkan segala kelemahan, segala kejahatan, segala dosa yang masih mengikat saudara sampai pada hari ini. Dan pada hari ini saya mau sampaikan bagian yang kedua, untuk menjadi pria yang berdampak. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar, di mana pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu tidak berubah, firman-Mu berkuasa dan berdaya cipta, sanggup mengubah, memulihkan, memperbaiki, mengingatkan, serta menuntun kami kepada segala kebenaran, sehingga setiap kami menjadi pria yang berdampak, menjadi pria yang membawa berkat. Keberadaan kami menjadi berkat dan melahirkan hal-hal positif bagi keluarga kami, gereja kami, dan komunitas kami, bahkan dimanapun kami berada. Urapi kami sekalian, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, para pria dimanapun Anda berada, setiap pria kita diciptakan istimewa dan luar biasa oleh Tuhan. Itu sebabnya saya berharap Anda menjadi pria yang berdampak. Dan jangan lupa, dampak dari pria hanya ada 2. 1 berkat, 2 kutuk. Dan jika Anda memilih untuk menjadi pria yang berdampak berkat, yang pertama Anda harus berubah. Dan bagian yang kedua yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah Anda harus menjadi pria yang kuat. Pria yang kuat yang saya maksud adalah bukan karena Anda memiliki otot besar, bukan karena Anda memiliki kumis seperti kumisnya Pak Raden, bukan karena Anda sanggup melakukan olahraga angkat berat, bukan karena Anda memiliki 12 orang anak, dan lain sebagainya. Tetapi kuat yang saya maksud adalah kuat secara roh, kuat dalam iman, memiliki hati yang teguh, kuat, tidak tergoyahkan. Untuk itu sebelumnya mari kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Saudaraku, yang kedua saya katakan tadi harus menjadi pria yang kuat. Tetapi menjadi pertanyaan, mengapa pria lemah? Sebab ternyata ada begitu banyak pria yang lemah imannya, lemah rohnya, lemah hatinya. Maka ketika ujian datang, ketika godaan datang, orang yang lemah imannya, orang yang lemah rohnya, orang yang lemah hatinya, mereka akan cenderung lebih mudah, lebih gampang tergoda dan jatuh kepada godaan itu. Maka untuk itu, kita harus memiliki roh yang kuat, iman yang kuat, hati yang teguh, kuat, dan tidak tergoncangkan bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Pertanyaan, mengapa pria lemah? Yang pertama, karena pria tidak mentaati firman Tuhan. Pria lemah ketika mereka tidak taat pada firman. Dalam bacaan kita Lukas pasal yang ke-6 ayat 56 sampai ayat yang 48 dikatakan, yang mendengar dan melakukan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika badai datang, banjir datang menerpa rumah itu tetap kokoh. Kenapa? Karena dibangun di atas batu. Mentaati firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan taat, seumpama rumah yang dibangun di atas batu. Mau menjadi pria yang kuat? Taati firman Tuhan. Mau menjadi pria yang kuat? Lakukan firman Tuhan yang sudah Anda dengar dan Anda pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa pria lemah? Itu karena pria tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Tidak melihat Yesus itu sebagai penguasa tunggal satu-satunya dalam hidupnya. Itu sebabnya kalau Anda mau menjadi pria yang kuat, memiliki iman, roh, dan hati yang kuat tidak tergoncangkan, Anda harus memandang Yesus itu sebagai Tuhan. Anda harus menjadikan dia menjadi Tuhan, menjadi Raja, dan penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup saudara. Untuk itu Anda harus mengundang dia dalam hidupmu. Izinkan dia tinggal dalam hidupmu. Izinkan dia berdaulat dan berkuasa dalam hidupmu. Izinkan dia menjadi jurumudi dalam hidupmu. Karena hanya dengan menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Raja, penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup saudara, maka saudara akan memiliki roh yang kuat. Ketika godaan datang, Anda kuat bukan karena kekuatan Anda, tapi karena Yesus ada di dalam hidup saudara. Maka dengan Yesus yang adalah Tuhan dan penguasa tunggal ada dalam hidup saudara, ketika godaan itu datang, ketika setan datang mengintip saudara, ketika dosa mendekati saudara, saudara akan berani berkata tidak kepada dosa, berani berkata tidak kepada godaan, berani berkata tidak kepada setan. Karena apa? Karena Yesus ada dalam hidupmu. Hal yang ketiga, mengapa pria lemah? Karena pria mempraktekkan firman Tuhan bukan sebagai perintah, tetapi sebagai sebuah undangan. Apa maksudnya, saudara? Perintah hanya bisa ditaati kecuali dilanggar. Sementara undangan itu terserah kepada kita. Bisa kita iakan, bisa tidak. Bisa kita terima, bisa kita tolak. Itu undangan. Karena di dalamnya tidak ada keharusan dan tidak ada unsur paksaan. Sementara perintah, suka tidak suka, kita harus lakukan. Senang tidak senang, mau tidak mau, mood tidak mood, bahagia tidak bahagia, harus dilakukan. Itulah perintah. Dan firman Allah adalah perintah. Itu sebabnya kita harus mempraktekkan firman itu bukan sebagai undangan, tetapi sebagai perintah. Maka setiap firman Allah adalah perintah bagi kita yang harus ditaati. Jika tidak, berarti kita melanggar perintah Tuhan. Saudaraku, kalau Anda mau menjadi pria yang kuat, memiliki roh yang kuat, iman yang kuat, hati yang kuat, yang ketiga, Anda harus mempraktekkan firman itu sebagai perintah. Ada 3 perintah
Tuhan kepada pria dimanapun Anda berada. Yang pertama, perintah untuk mengasihi. Mengasihi diri sendiri, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang-orang di sekitar kita, satu gereja, satu tempat kerja, atau mungkin mengasihi orang-orang di bawah kita. Mengasihi itu perintah. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-22, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua. Dan tidak ada yang bisa menentang hal itu. Itu sebabnya perintah yang pertama untuk setiap pria adalah kasihilah istri, anak-anak, orang-orang di sekitarmu. Maka saya sebagai hamba Tuhan, jika Anda mau menjadi pria yang kuat, lakukan firman Allah sebagai perintah, maka saya perintahkan Anda, kasihi istri dan anak-anakmu dalam segala kekurangan dan kelemahan mereka. Cintai mereka sebagaimana Kristus mencintai Anda. Terima mereka sebagaimana Kristus menerima Anda. Sayangi mereka sebagaimana Kristus menyayangi Anda. Seperti Yesus rela berkorban untuk Anda ketika Anda masih hidup dalam kejahatan dan dalam dosa, Anda juga harus melakukan yang sama. Berani berkorban kepada istri dan keluarga. Sebab kasih, definisi kasih adalah kerelaan untuk memberi, sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Yesus sudah melakukannya. Maka saya perintahkan kepada Anda untuk Anda mengasihi istri dan anak-anak saudara. Karena ketika Anda mampu mengasihi istri dan anak-anak, maka Anda akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi yang lain. Itu yang pertama. Perintah yang kedua adalah supaya Anda mengaku dosa. Yakobus berkata pasal 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Jadi mengaku dosa itu bukan hanya kepada Tuhan, tetapi saling, berarti antara kita. Kepada siapa kita pernah berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang salah, entahkah itu istri, anak-anak kita, kita harus mengampuni, mengaku dosa kita kepada mereka, meminta maaf kepada mereka, meminta doa kepada mereka. Sebab firman Tuhan juga berkata dalam 1 Yohanes 1, di situ dikatakan, siapa mengaku dosa, Tuhan setia, Dia akan mengampuni. Saudaraku, perintah yang kedua untuk setiap pria di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada yang menyaksikan khotbah ini adalah Anda harus mengakui segala dosamu. Mungkin ada dosa yang masih tersimpan dalam dirimu. Mungkin masih ada dosa yang mengikat saudara sampai hari ini. Mungkin masih ada dosa yang Anda lakukan sampai hari ini yang tidak ada orang yang tahu kecuali Anda. Entahkah itu judi, entahkah itu merokok, gembalamu juga tidak tahu, pendetamu tidak tahu, istrimu tidak tahu, apakah itu video porno, film porno, percabulan dan lain sebagainya. Apakah itu entah rokok. Yang pasti saudaraku, kalau Anda mau menjadi pria yang kuat, Anda harus mengaku dosa, mengakui segala dosa dan segala kesalahan saudara, mengakui segala kelemahan saudara. Sebab tanpa itu Anda tidak akan pernah dipulihkan. Tanpa mengakui itu, Anda tidak akan pernah dilepaskan. Akuilah, maka Anda dipulihkan, Anda akan dilepaskan, dan Anda akan menjadi pria yang kuat. Perintah yang kedua, mengakui dosa. Maka saya perintahkan setiap pria, akuilah dosamu. Engkau akan dipulihkan, engkau akan dilepaskan, dan engkau akan dijadikan menjadi pria yang kuat. Dosa apa yang harus kita akui? Ada dua dosa yang sangat penting yang harus diakui oleh setiap pria. Yang pertama adalah dosa kepada tubuh Kristus. Ketika Anda membicarakan pendetamu, ketika engkau menggosipi gerejamu, menggosipi pendetamu, menggosip hamba-hamba Tuhan, menggosip rekan-rekan atau sesama jemaat Tuhan, itu artinya Anda sedang berdosa kepada tubuh Kristus. Karena itu Anda harus mengakuinya dan melepaskan diri Anda dari situ. Jika engkau pernah menggosipi pendetamu, jumpai pendetamu, Pak Pendeta, saya mohon maaf, maafkan saya pernah menggosipi Bapak Pendeta. Mungkin rekan sepelayanan, mungkin rekan sesama jemaat. Kalau Anda pernah melakukan itu, Anda harus mengakuinya. Jika tidak, Anda tidak akan pernah dipulihkan, Anda tidak akan pernah dibebaskan, Anda tidak akan pernah dimerdekakan dari dosa itu, dan Anda akan selamanya menjadi pria yang lemah. Dosa yang kedua yang wajib dan harus Anda akui adalah
Dosa yang Anda lakukan berulang-ulang, tadi saya sudah singgung. Dosa yang masih mengikat Anda sampai hari ini. Dosa yang mungkin yang hanya Anda yang tahu, tidak ada yang tahu. Salah satu contoh dari saya katakan, mungkin pendetamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Judi. Sebab beberapa kali saya melaksanakan mengikuti pelayanan pria, begitu banyak pria yang terikat dengan video porno, film porno, bacaan-bacaan porno, roh percabulan, judi, rokok, dan lain sebagainya. Bahkan saya menemukan orang Kristen yang aktif dalam pelayanan, mereka justru terikat dengan roh percabulan, roh perzinahan. Mungkin tidak ada yang tahu, tapi ingat, semua terbuka di mata Tuhan. Karena itu saudaraku, Anda harus mengakuinya. Jika Anda tidak mengakui, maka selamanya hidup saudara akan diikat oleh dosa itu. Saya juga pria yang lemah. Ketika saya menerima pengajaran mengenai pria, saya melakukan pengakuan. Saya mengakuinya kepada Tuhan, mengakuinya juga kepada istri saya. Bahkan di hadapan jemaat, saya berdiri dan mengatakan apa yang sebenarnya. Dan sejak itu saudaraku, saya merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Saya merasakan pemulihan dari Tuhan. Saya dimerdekakan, saya dibebaskan, dan saya terlepas dari dosa itu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa yang masih mengikat Anda, yang masih Anda lakukan secara berulang-ulang, Anda harus akui, maka Anda akan dilepaskan. Yang ketiga, perintah yang ketiga untuk pria adalah bertobat. Tidak cukup hanya mengaku. Mengaku itu hebat. Tetapi lebih dahsyat dari itu adalah ketika Anda meninggalkannya. Bertobat, berpaling, dan meninggalkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan berdoa kepada saudara supaya Anda menjadi pria yang kuat, memiliki iman yang kuat, roh yang kuat, dan hati yang kuat. Karena itu Anda harus relakan hati Anda. Anda harus buka hati Anda, dijamah oleh firman dan oleh Roh Kudus. Saya berharap Anda akan menjadi berkat di rumahmu, bagi istri dan anak-anakmu, menjadi berkat bagi gerejamu, berkat di tempat kerjamu, berkat di komunitasmu, bahkan engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah. Sekali lagi saya katakan, bertobatlah. Untuk menjadi pria yang kuat, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, taati firman Tuhan. Yang kedua, pandang Yesus itu sebagai Tuhan. Jadikan dia Tuhan, jadikan dia Raja dan penguasa tunggal dalam hidupmu. Dan yang ketiga adalah lakukan firman Allah sebagai sebuah perintah, bukan undangan. Dan perintah Tuhan untuk setiap pria pada hari ini adalah perintah untuk mengasihi, perintah untuk mengaku dosa kepada tubuh Kristus dan dosa yang masih mengikat kita dan kita lakukan berulang-ulang. Dan yang ketiga adalah perintah untuk bertobat. Ketika Anda menjadi pria yang kuat, taat firman Allah, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan penguasa tunggal dalam hidupmu, melakukan firman Allah sebagai sebuah perintah, dipastikan Anda menjadi pria yang kuat. Anda akan menjadi pria yang berdampak di rumahmu, di gerejamu, di komunitasmu, dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali besok dalam poin yang ketiga untuk menjadi pria yang berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan hari ini meneguhkan hati kami. Setiap orang yang menyaksikan acara khotbah ini, mereka dipulihkan, dijadikan menjadi pria yang kuat, pria yang berdampak, sehingga setiap mereka diubahkan dan semua mereka menjadi pria yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami besok. Kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jika Anda diberkati, jangan lupa like dan subscribe
Karena like dan subscribe itu gratis. Ketika Anda melakukannya, Anda sudah turut bekerja membangun pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, jadilah pria yang kuat, berubahlah, Anda akan menjadi berkat. Keluargamu bahagia, keluargamu diselamatkan, gerejamu diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.